Halo guys, balik lagi dengan Efek Movie. Ulasan kali ini kami mengulas sebuah drama yang cukup menarik dan bertema sebuah pembalasan dendam. Tepatnya, dramanya berjudul City Hunter yang berjumlah 20 episode. Kisah nanti akan bercerita dari sebuah pembalasan dendam yang dilakukan seseorang kepada si pelaku pembunuhnya. Nah, menarik bukan? Kita mulai alur ceritanya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita film dari kami. Dan berikut alur cerita drama City Hunter Part 1 versi Efek Movie. Drama dibuka dari diperlihatkan ketua pelindung presiden yang bernama Park Dan-lee sedang bertugas untuk mengawal presiden Korea untuk mengunjungi kedutaan besar di Myanmar. Naasnya ketika sampai di tempat tersebut, tiba-tiba ada sebuah bom meledak yang mengakibatkan bangunan hancur sampai membuat beberapa pengawal presiden mati akibat kejadian tersebut. Untungnya saat itu presiden baik-baik saja dan selamat dari teror tersebut. Akibat kejadian itu pula, kunjungan dibatalkan dan dimulailah penyelidikan, di mana detektif menemukan si pelaku dari kejadian ini, yakni adalah pemerintah Korea Utara. Kemudian setelah mengetahui hal ini, petinggi pertahanan termasuk pimpinan dari Park Dan-lee yaitu Choi, meminta Park dan pasukannya untuk menyerang balik untuk membalaskan kejadian tersebut. Nah, sebelum misi itu dimulai, Park menemui istrinya yang sedang lahiran. Sebenarnya, hari ini benar-benar hari bahagianya. Namun, karena tanah airnya sedang tidak baik-baik saja, ia lebih mementingkan tugas negara daripada menemani istrinya yang lahiran. Tak lama kemudian setelah dari situ, Park dan pasukannya akan pergi dan memulai misi pembalasan dendam tersebut, yang mana bisa terlihat kalau pasukan darinya benar-benar sangat terlatih. Hal itu bisa terlihat dari mereka yang bisa menghabisi musuh beserta petinggi dengan mudahnya tanpa ketahuan sama sekali. Sayang saat itu Park sempat terluka akibat dia tidak menduga kalau musuh masih ada yang hidup. Kemudian setelah misi ini selesai, mereka pun bergegas kembali ke Korea sambil menunggu kapal selam dari pemerintahan. Sayang ketika kapal tersebut tiba, ternyata kapal tersebut bukan mengangkut mereka pulang. Malah salah satu anggota awak kapal tersebut menembaki semua pasukan hingga tak tersisa. Di situ, Park benar-benar kebingungan kenapa dan apa yang dilakukan oleh pemerintahan, padahal dirinya tidak melakukan sebuah kesalahan. Akan hal itu, Park yang tidak menduga hal ini menyelamatkan Lee dengan menenggelamkan ke bawah agar dia tidak ikut terbunuh. Nah, kenapa ia mengorbankan dirinya demi Lee? Karena dengan lukanya sekarang, ia tidak bisa kabur walau selamat dari pembantaian ini. Saat itu, Lee benar-benar merasa sedih. Namun karena ini adalah keputusan dari Park akan melakukannya dan kabur dari sini dengan selamat. Untungnya saat itu ia berhasil kabur dan kembali ke Korea. Yang mana tanpa basa-basi, orang yang ditemui pertama adalah Choi. Mengingat dia adalah orang yang mengutus dirinya dan pasukannya pergi ke sana untuk balas dendam. Nah, saat itu dia pun langsung melambaikan pisau dan bertanya alasan kenapa pasukannya dibantai seperti itu. Choi menjawab kalau dirinya tidak bisa apa-apa lagi, mengingat petinggi telah mengagalkan rencana tersebut selepas mereka pergi. Lalu jika begitu, kenapa dirinya tidak memberitahukan kalau misi dibatalkan? Choi menjawab kalau petinggi tidak bisa melakukannya, karena jika sampai pihak Amerika Serikat tahu pembunuhan itu dilakukan oleh pemerintahan Korea, pertahanan Amerika Serikat tidak akan memberikan dukungan senjata maupun pertahanan jika terjadi gempuran dari Korea Utara. Seketika hal ini membuat Lee marah dan berniat untuk membunuh Choi. Dengan alasan Choi dan para petinggi lainnya lebih mementingkan kepentingan mereka daripada 20 orang termasuk dirinya yang rela mengorbankan dirinya demi tanah air tercinta. Akan tetapi saat itu Lee tidak jadi membunuhnya. Meski begitu, dia memberikan ancaman bahwa suatu saat dengan nama teman-temannya yang telah mati tersebut akan kembali untuk membunuh mereka semua termasuk dirinya. Setelah berkata seperti itu, Lee pun pergi dan kabur dari tempat ini. Yang mana sekarang dia berniat menuju ke rumah dari Park untuk mengambil bayi dari Park dan akan mengasuhnya demi membalaskan dendam suatu hari nanti. Nah, kenapa Lee sampai melakukan hal ini? Alasannya ada dua. Pertama, tidak mungkin dirinya yang setua ini bisa membunuh kelimanya. Alasan kedua adalah jika istri dari Park yang bernama Kyung-hee akan mengasuh anak tersebut, maka hidupnya akan sulit. Jadi ia akan membawa anak tersebut dan mengasuhnya hingga besar, dan berharap Kyung-hee bisa menemukan hidup barunya dan melupakan masa lalu tersebut. Nah, setelah itu Lee berniat menuju ke sebuah tempat yang mana tidak ada seseorang yang mengenalnya.
Tepatnya ia memilih negara Myanmar dan akan tinggal di sebuah desa di tengah hutan. Kenapa ia memilih lokasi ini? Karena dirinya juga akan berniat membuat sebuah kelompok militer sendiri dengan tujuan untuk membantu membalaskan dendam dirinya. Selain itu, dirinya juga akan berniat melatih anak dari Park yang ia namai dengan Lee Soo untuk menjadi seseorang yang ahli bela diri dan menembak agar bisa membalaskan dendam kepada petinggi Korea. Alur berlanjut 10 tahun kemudian, terlihat kelompok yang dibuat oleh Lee telah menjadi besar dan dia juga menjadi ketua dalam militer kali ini. Di sini kita bisa melihat kalau Lee ini membuat sebuah kelompok yang cukup keras, yang mana dia meminta kepada pasukannya untuk selalu berlatih dan bersiaga, karena ia tahu ancaman akan selalu datang. Oleh sebab itu, dia meminta untuk tetap berjaga sambil berlatih seperti biasa. Nah, bukan hanya pasukannya yang dididik dengan keras, tetapi anak angkatnya sendiri yaitu Lee Soo juga dididik keras seperti yang lain, karena ia berharap besar kepadanya. Dalam sisi Lee Soo sendiri juga merasa kebingungan kenapa ayahnya melakukan ini kepadanya. Tetapi sebagai seorang anak, dia menurut dan melakukan apa yang diperintahkan. Suatu ketika sebagai seorang anak-anak, tentu dia mempertanyakan di mana ibunya. Penasaran akan hal itu, dia pun mencari tahu hal tersebut dengan masuk ke ruangan ayahnya dan menemukan sebuah foto ayahnya bersama dengan seseorang yang ia duga sebagai ibunya. Penasaran akan hal itu, dia menanyakan kepadanya. Lee berbohong kalau ibunya telah mati. Mendengar perkataan tersebut, Lee Soo merasa sedih dan pergi menuju ke salah satu tempat temannya, di mana ia sering di sana karena ibu dari temannya yang bernama Mochi sangat baik kepadanya dan bahkan menganggap kalau dia adalah anaknya. Alur berlanjut lagi ketika Lee Soo tumbuh dewasa sebagai seseorang yang tampan dan pandai ahli bela diri dan menembak. Dikarenakan dengan latihan berat yang dialaminya sejak kecil, sampai seperti ini membuat dia terbiasa hidup sulit dan kesengsaraan. Dan sekarang karena dia sudah remaja, dia pun berniat melihat dunia luar dengan menjelajahi daerah sekitar. Ketika perjalanan tersebut, dia tersengaja melihat ada orang Korea sepertinya sedang terlibat dengan suatu masalah. Nah, karena dia penasaran kenapa orang Korea berada di sini, dia berniat menyelamatkan orang tersebut dari masalah beberapa orang. Di mana terlihat kemampuan dari Lee Soo sangat berkembang, yang mana dengan kemampuannya tersebut, dia berhasil membawa kabur orang Korea tersebut. Tepatnya orang Korea itu adalah seorang koki yang bernama Si Jong, telah ditawan oleh beberapa kelompok misterius. Karena sekarang Si Jong tidak memiliki tempat tinggal, Lee Soo mempersilakan tinggal di rumahnya. Tetapi Lee Soo tidak melakukan hal tersebut secara gratis, melainkan ia memintanya untuk memberitahu mengenai dunia luar atau negara Korea. Mengingat meski dirinya adalah orang Korea, tetapi ia belum pergi ke sana. Mendengar hal tersebut, Si Jong pun mulai menceritakan apa yang ia tahu mengenai Korea. Bahkan ia juga memberitahu salah satu anak dari saudaranya yang cukup cantik yang bernama Kim Nana. Sebagai seorang remaja, melihat orang yang cantik adalah sebuah kebahagiaan. Kemudian, ia memutuskan jika pergi ke sana, ia tidak akan lupa untuk berkenalan dengan saudara dari Jisok. Pagi harinya, Lee Soo memulai latihan seperti biasanya. Namun di tengah latihan tersebut, tiba-tiba ayahnya berniat mengeksekusi seorang istri pengkhianat. Yang tak lain, wanita itu adalah teman dari ibunya yang bernama Mochi. Mendapati hal ini, Lee Soo menolak dan menghentikan ayahnya. Tetapi tetap saja, ayahnya berniat membunuhnya karena ia sangat marah dengan seorang pengkhianat. Di situ Lee Soo yang tidak bisa apa-apa lagi untuk menghentikan ayahnya menawari sebuah kesepakatan, yakni jika dirinya bisa menembak beberapa buah di atas kepala dari Mochi dengan tepat sasaran, maka ia meminta untuk menghentikan pengeksekusian ini. Langsung tanpa basa-basi lagi, Lee Soo menembak target tanpa ragu-ragu. Bisa terlihat tidak ada yang meleset. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan kalau Lee Soo benar-benar seorang ahli menembak. Akan hal itu pengeksekusian dibatalkan dan Lee Soo bisa menyelamatkan Mochi dari kematian tersebut. Besoknya terdapat sebuah masalah yang sangat besar, di mana orang yang memburu Si Jong datang ke sini dan memberondong tembakan ke rumah dari Lee Soo. Untungnya saat itu Lee Soo menyadari hal ini dan bergegas berlindung dari tembakan brutal tersebut. Kemudian setelah hal ini, dia meminta Si Jong pergi, sementara dirinya akan menghadapi para musuh tersebut sendirian. Tanpa takut sama sekali, Lee Soo pun menyerang dan mengambil senjata untuk bisa melawan. Sayang karena ia sendirian, ia pun dibuat tersudut. Tapi yang parah bukan ini. Melihat hal ini, Lee Soo yang kehilangan orang berharga darinya pun sangat sedih. Dalam kesedihan tersebut, ia sampai lengah dan hampir terbunuh. Untungnya di waktu yang tepat, Lee datang ke sini bersama pasukannya.
Di sini, Lee Su yang benar-benar marah dan murka langsung mengejar si pelaku dan akan membunuh dengan tangan sendiri. Sayang alih-alih itu malah dia menginjak sebuah ranjau, ditambah dia kehabisan peluru. Kabar buruknya, musuh memanfaatkan hal tersebut untuk membunuhnya. Beruntungnya di waktu yang tepat Lee datang dan membunuh kedua pelaku tersebut. Kemudian ia segera membebaskan Lee Su dari ranjau tersebut. Sayang, kemungkinan untuk selamat dari hal ini hanya 50% saja. Benar adanya, ketika melepaskan ranjau tersebut, benda itu meledak dan menghancurkan tangan dan membuat kaki satunya lumpuh. Melihat hal ini, Lee Su bergegas dan membawanya ke rumah sakit untuk menyelamatkannya. Akan tetapi kata dokter, Lee telah terluka parah dan tidak mungkin untuk disembuhkan. Dalam keadaan seperti ini, Lee baru memberitahu kebenaran kalau dirinya bukanlah ayahnya, melainkan ayah kandungnya telah mati akibat para petinggi negara. Sehingga sekarang ia memberitahunya agar bisa menggantikan dirinya, membalaskan dendam atas kematian 20 pasukan tersebut termasuk ayahnya sendiri. Seketika hal ini membuat Lee Su terkejut, tetapi ia juga menyadarinya karena tidak mungkin Lee mendidiknya dengan keras tanpa suatu alasan. Tapi sebelum itu Lee Su juga menanyakan, apakah dengan membunuh petinggi tersebut apakah hal ini akan berakhir? Lee menjawab kalau itu akan berakhir, karena dirinya juga bisa tenang dan dia juga tidak sia-sia dengan usaha selama 20 tahun ini membesarkannya. Mendengar hal ini Lee Su akan meneruskan tujuan dari Lee, karena ia sangat berhutang budi kepadanya. Untungnya pula setelah perawatan seminggu ini, Lee selamat dari luka yang cukup parah tersebut. Namun sekarang ia tidak bisa apa-apa karena ia sangat sulit untuk berjalan. Jadi ia tidak bisa ikut dalam pembalasan dendam tersebut. Tetapi ia akan ikut serta dengan akan mengarahkan agar bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk memulai rencana tersebut Lee memberitahu Lee Su bahwa sebelum ke Korea ada suatu hal yang harus dilakukan, yakni dirinya akan mengirim ke Korea untuk belajar menjadi seorang dokter dan ahli bela diri selama 7 tahun. Lalu kenapa Lee meminta melakukan hal ini? Lantaran jika Lee Su memiliki gelar sebagai seorang dokter kepresidenan, maka dengan mudah ia akan dipekerjakan di tempat presiden Korea. Dan jika itu terjadi, maka akan mempermudah untuk mendekati para petinggi pertahanan yang telah membunuh ayahnya beserta pasukannya. Cerita berlanjut lagi 7 tahun kemudian, yang mana Lee Su langsung menuju ke Korea untuk mengajukan lamaran untuk menjadi dokter MIT di Blue House. Tentu dengan pengalaman selama 7 tahun tersebut, dia diterima di stan dan akan mulai bekerja seminggu kemudian. Nah, dalam masa senggang ini, Lee Su tidak akan diam dan menunggu saja. Ia berniat akan mencari tahu salah satu petinggi dari seseorang selingkuhan mereka. Tepatnya dia menemukan dan mencari tahu dari selingkuhan tersebut. Namun dalam menjalankan aksinya, tiba-tiba ada seorang pekerja paruh waktu sopirnya yang bernama Nana membuat keributan beberapa kali. Mulai dari tidak mau menjadi sopirnya, sampai meninggalkan ponselnya di mobilnya ketika menjalankan misi. Akan hal itu, misi untuk mencari tahu informasi petinggi tersebut menjadi terhambat, mengingat ia harus mengatasi masalah itu terlebih dahulu. Apalagi ketika mengambil ponsel tersebut di mobilnya, ada sebuah telepon yang mengatakan kalau pihak rumah sakit tidak bisa melanjutkan perawatan dari ayahnya. Mengetahui hal ini Lee Su bergegas ke sana dan membayar perawatan tersebut. Namun di sini dirinya bukan berniat baik, melainkan dirinya meminta kepada Nana untuk tidak membuat masalah kepadanya. Tetapi di sini Nana tidak mau belas kasihan darinya, di mana dia tetap keras kepala dan akan mengembalikan uang tersebut. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita ulas dulu siapa Nana ini. Kim Nana atau dikenal sebagai Nana adalah seorang gadis yang pekerja keras. Di mana ia bekerja keras seperti itu adalah untuk membiayai perawatan ayahnya, mengingat ayahnya telah koma 10 tahun lamanya. Meski kata dokter ayahnya tidak memiliki kesempatan untuk hidup, tetapi Nana tetap akan menganggap bahwa suatu hari ayahnya akan bangun. Selain itu terungkap kalau Nana adalah saudara dari si John. Tetapi entah kenapa tadi Lee Su tidak menyadarinya, atau mungkin dia lupa karena terfokus akan misi pembalasan dendam tersebut. Dan dalam malam tersebut, Nana mendapatkan sebuah kabar yang baik, di mana dia telah diterima untuk menjadi pelindung presiden. Kabar ini benar-benar membuat dia bahagia, karena dengan hal itu dirinya tidak usah bekerja paruh waktu lagi, mengingat gaji menjadi pengawal cukup besar. Lalu esoknya dengan bahagia ia bekerja di hari pertamanya. Tadi sangka di sana ia bertemu dengan Lee Su yang bekerja sebagai dokter di sini. Hal ini benar-benar membuat dia malu kenapa ia bisa bertemu lagi dengannya. Apalagi sekarang dia satu tempat kerja dengannya.
Dalam sisi dari Lee Soo sendiri pun merasa tidak senang, karena mungkin Nana akan membuat masalah baginya. Kemudian setelah acara pengenalan tersebut, masing-masing pergi ke tempat mereka bekerja, di mana Lee Soo sangat disambut karena dia lulusan dari Amerika yang terkenal akan hebat pendidikannya. Sedangkan dalam sisi dari Nana tampak kecewa akan pekerjaan, dikarenakan awalnya ia menduga kalau ia bekerja untuk melindungi presiden, malah dia ditugaskan untuk menjaga putrinya. Namun karena sekarang sudah terlanjur, ia akan menjalani sesuai perintah. Siang harinya Lee Soo menemui Nana dan menawarkan sebuah kesepakatan, mengingat dirinya tahu kalau dia akan tetap bersikeras membayar pengobatan ayahnya. Jadi untuk itu, Lee Soo meminta daripada membayar biaya tersebut dengan uang, ia meminta kepada Nana untuk menjadi sopirnya. Mendengar hal itu, Nana sangat senang dan sangat berterima kasih akan kebaikannya. Semenjak hal tersebut, mereka semakin dekat. Namun dekat bukan berarti suka, tetapi lebih ke arah masalah mereka yang terhubung. So, itu saja untuk part pertama. Berikutnya cerita menjadi semakin menarik ketika Lee Soo memulai misinya untuk membalaskan dendam kepada pemerintah Korea. Lalu apa yang akan dia lakukan? Kita simak part keduanya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.